I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum, welcome back to the Kakak Channel. Oke, kali ini saya masih membahas tentang PIMOS ya. PIMOS yang terbaru. Oke, sebelumnya buat yang baru gabung, silahkan subscribe, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, ini ada PIMOS versi 2.5.2. Ini PIMOS yang terbaru yang sudah dimodifikasi fitur VIP-nya, artinya kita sudah mendapatkan fitur VIP. Oke, sudah kita installnya seperti biasa, seperti tadi. Untuk link downloadnya saya sediakan di deskripsi atau nanti saya sematkan di kolom komentar. Kita agree saja, izinkan. Ini proses sama ya seperti PIMOS sebelumnya. Ini versi 2.5.2. Oke, kita pilih yang biru, yang hijau sama aja. Kalau yang hijau itu langsung mendownload room. Kalau yang biru kita bisa customize atau oke, kalian pilih yang biru ya. Kemudian kita pilih add virtual machine. Oke, add virtual machine. Di sini ada room official. Kemudian ada versi gigs ya, yang versi VIP. Kalau PIMOS yang belum VIP itu fitur rootnya tidak bisa diaktifkan, dan multi tabnya juga dibatasi hanya 2 saja, tidak bisa lebih dari 2. Oke, kita coba sekarang add virtual. Buat kalian yang kesulitan mendownload atau mengaktifkan root, saya sediakan juga room yang sudah di backup. Kalian tinggal pilih garis 3 di atas, nanti tinggal import local room ya. Kalian tinggal cari roomnya, yang nanti link downloadnya saya sediakan ya di deskripsi. Kalian simpan roomnya di memori internal ya, jangan di SD card seperti ini. Nah, ini kita import, kita coba pakai room yang sudah saya siapkan. Ini sudah di root dan sudah ada playstore-nya. Jadi jika kalian kesulitan untuk mengaktifkan rootnya, kalian tinggal import aja room ini, tinggal installment aja, maka otomatis root dan playstore-nya sudah langsung aktif. Tapi ini versi Android-nya versi 7.1 64 bit ya. Oke, kita tunggu room installment. Oke, booting. Sebenarnya PIMOS yang versi terbaru juga sudah ada selain dari ini, yaitu versi 2.6.0, cuman mode VIP-nya sedang dalam proses. Jadi kita gunakan yang versi 2.5.2 ini dulu, karena untuk fitur sih tidak ada bedanya ya, hampir sama dengan yang versi terbaru. Disarankan gunakan RAM 4 GB ya smartphone-nya, supaya tidak kewalahan. Karena kalau di bawah 4 saya rasa akan berat sekali itu untuk menggunakan PIMOS. Dan pastikan memori internal kalian juga cukup. Oke, ini sudah ada super user dan Play Store. Untuk exposed belum saya aktifkan sepertinya ya. Oke, itu kan jarang digunakan. Yang sudah pasti itu kan super user ya. Super user ini cirinya kalau sudah di root. Oke, dan Play Store juga sudah aktif. Jadi ini buat kalian yang memang kesulitan mengaktifkan rootnya, atau kalian memang punya PIMOS versi free atau non VIP. Jika kalian menggunakan room ini, mengimpor room ini, otomatis rootnya tetap akan
aktif tanpa harus kalian mengaktifkan secara manual dari setting ya. Oke, semuanya kan bisa diaktifkan dari sini. Kan ini room import, di konfigurasinya tidak ada di sini, kita hanya bisa merubah virtual machine information saja. Oke, jika sudah close, itu satu tab ya. Ini kita baru buka satu tab, kita coba lagi tab berikutnya. Kita coba download yang official ya. Yang ada di sini kita yang kecil aja lah, yang 5.1 ya. Ini hanya sebagai contoh, terserah kalian. Di sini tersedia banyak nih dari Android 9, 7, 71 itu ada semua. Dan versi gignya coba saya juga download juga nih yang versi 9, Android 9. Kemudian kita coba yang gigsnya juga. Nanti seperti apa kita installkan ROM-nya. Ini masih proses pendownloadan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sepertinya yang versi 5 ini crash mungkin linknya. Oke, kita delete saja. Yang ini aja nih yang udah ada, yang versi gigs sama Android 9. Kita coba yang versi gigs. Add. Ini sedang booting. Oke, ini room installment. Kita tunggu. Oke, seperti ini ya. Ini sudah terroot kalau yang versi gigs. Cuman ini tidak ada Play Store-nya ya. Kalau versi gigs ini tidak pakai Play Store. Kita close saja. Coba kita tambah lagi multi-tab. Oke, sepertinya kita harus menggunakan premium payment palette. Kalau seperti itu gagal, kita close terlebih dahulu PMOS-nya. Kemudian kita buka lagi. Close paksa ya, close semua. Nah, ini masih ada update terbaru, kita skip saja. Skip, coba kita tambah kembali dan bisa ya. Coba kita tambahkan download yang versi 7. Sementara kita menunggu itu, kita add dulu versi 9. Jadi kalau kalian mau menambahkan multi-tab muncul notifikasi harus pembelian ke versi VIP, kalian close dulu semua PMOS-nya. Close paksa, kemudian kalian buka lagi dan coba lagi, pasti berhasil. Karena mungkin si PMOS ini berusaha mengupdate atau terhubung ke server mereka gitu. Padahal jalurnya sudah kita modifikasi supaya tidak memerlukan payment ke versi VIP. Cara mengatasinya seperti tadi, kita close paksa, kemudian kita buka lagi, baru kita bisa menambahkan multi-tab. Oke, ini masih ROM installment yang Android versi 9. Oke, ini sudah masuk. Ini Android 9 ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada root. Rootnya belum diaktifkan, itu bisa di VM setting ya, kalian bisa masuk ke situ, ke VM setting. Ini rootnya coba kita aktifkan dan opening routing ya. Oke, sudah. Kemudian misalkan kita juga Google service-nya opening juga, berarti ini memang sudah versi VIP. Dan versi Android 9 Little ini tergantung dari perangkat atau smartphone kalian ya. Kalau memang dia tidak support, setelah diaktifkan root dengan Google service-nya, itu biasanya bootloop, jadi tidak bisa booting. Jadi harus lebih berhati-hati. Saya sarankan versi 7.1 saja kalau memang mau diaktifkan Google Play dengan rootnya.
karena yang versi 9 ini sedikit agak sensitif OS-nya. Coba kita close, kita coba ini bootingkan dia bootloop atau tidak. Oke, sekarang kita sudah punya 3 multi-tap ya. Karena kalau versi free itu tidak akan melebihi dari 2 multi-tap dan tidak bisa mengaktifkan fitur root dan exposure. Coba apakah ini bisa booting. Coba kita tunggu saja, karena sebelumnya saya coba ini tidak bisa. Yang versi 9 ini, OS 9 ini gagal booting setelah diaktifkan root dengan Google Play Store-nya. Di smartphone saya itu gagal. Nggak tahu kalau di smartphone kalian mungkin berhasil ya. Jika ada yang berhasil, silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, ini masih muter nih, ininya juga masih warna kuning, itu ada kemungkinan belum berhasil bootingnya, masih mentok di 99%. Karena kalau tidak bootloop harusnya tidak selama ini ya, dia sebentar juga langsung masuk ke OS. Oke, ini crash, kita hold on saja. Kalau muncul notif seperti tadi, itu berarti roomnya crash, dan kemungkinan ini gagal booting. Versi 9 ini saya tidak rekomendasikan untuk digunakan karena memang seperti ini roomnya. Versi 9 ini yang versi little ya, bukan versi full. Ada kemungkinan ini roomnya masih perlu perbaikan sepertinya gitu, karena jika diaktifkan Google dengan rootnya tidak bisa booting atau bootloop seperti ini. Oke, jika gagal kita close saja ya, seperti itu kayaknya gagal. Nah, coba kita lihat, dia masuk cuman mentok di sini nih, hanya seperti ini aja, Android aja. Ya, tapi perlu kalian coba juga sih, mungkin di smartphone kalian ini ada yang berhasil. Kalau di saya ini tidak bisa, hanya mentok seperti ini, stuck di logo Android. Ya, kita coba tambah tab lain. Kita coba add yang versi 7.1 yang little ya. Oke, ini booting lagi sambil menunggu yang tadi, yang versi 9 kita biarkan saja. Barangkali dia bisa masuk bootingnya, kalau tidak ya kita close paksa. Jadi semua tutorial ini benar-benar dari awal ya, jadi bukan berarti saya persiapkan terlebih dahulu, tidak. Maksudnya error dan tidaknya biar kita tahu sama-sama gitu. Tapi untuk room yang sudah saya backup itu sengaja saya siapkan antisipasi buat teman-teman yang memang gagal mengaktifkan root di room itu. Oke, untuk setelan keyboard, kalau misalkan masih huruf kanji ya, huruf Cina, kita bisa masuk ke sini ya, ke pengaturan bahasa keyboard virtual, mengelola keyboard, kita aktifkan Japanese dulu. Oke, kemudian kita nonaktifkan kembali Japanese sama yang eFly ini, maka secara otomatis keyboard Android AOSP akan aktif menggantikan keyboard yang Jepang tadi. Kemudian di sini untuk mengaktifkan fiturnya root dan exposed beserta Google Service, kita bisa ke menu setting yang di bawah, kita aktifkan root. Oke, opening ya, berarti ini sudah versi VIP. Vmos-nya finish, exposed juga kita coba. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan setelah kita mengaktifkan exposed dan Google Play Service akan membuat room ini menjadi bootloop. Makanya untuk mengatasi hal itu bisa kalian aktifkan satu persatu, misalkan dari rootnya dulu atau Google Play Service dulu, kemudian yang terakhir baru exposed. Biasanya bikin bootloop itu dari exposed-nya biasanya. Setelah diaktifkan exposed, room itu sering crash, sering bootloop.
Jadi kalau memang kalian tidak memerlukan fitur exposed ini, saya sarankan jangan diaktifkan. Cukup hanya root dan Google Service saja, karena exposed ini sedikit lebih ekstrim lah istilahnya ya, untuk mengubah-ubah ROM Android. Oke, kita shutdown. Yang ini masih mentok ya, yang versi 9 masih mentok di Android. Kita coba lagi yang tadi yang diaktifkan. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, minta pembelian, berarti kita harus meng-close semua PMOS-nya. Meng-close seperti ini di task manager-nya. Nah, sampai benar-benar tertutup. Kita buka kembali, kita jalankan. Nah, kalau loading seperti ini itu juga sama, masih ada proses. Kalian jika sudah meng-close semua, mengosongkan memori, kita coba lagi PMOS-nya. Karena kalau seperti itu biasanya crash ya, diakibatkan dari ada ROM yang crash, jadi dia tidak bisa di running. Kita buka. Oke, dan sekarang sudah bisa. Jadi kalau misalkan kalian mencoba membuka ROM muncul seperti tadi, hanya muter-muter aja tanpa masuk booting seperti ini, itu berarti PMOS-nya crash. Kalian close semua, bersihkan memori semua, RAM-nya kosongin dulu, baru coba lagi. Oke, dan sesekali ini minta notifikasi untuk pembelian VIP, itu juga sama, berarti crash juga di semua. Baru kita coba lagi, pasti bisa dibuka kembali. Oke, sedikit agak lama ya, karena ini sudah kita aktifkan Google Play Service, exposed sama rootnya. Biasanya ini yang bikin crash itu exposed biasanya. Karena kalau hanya root dengan Google Play Service aja, jarang sih bikin crash. Ya, ini crash juga. Kalau sudah diaktifkan fitur exposed-nya, pasti banyak ROM yang crash ya. Oke. Coba kita ke sini, ke VM setting ya, di atas ini nih. VM setting, exposed-nya kita nonaktifkan ya, close. Nah, ini tidak bisa, berarti crash, ROM-nya crash. Kita close lagi, clear memory lagi. Kita coba kembali, exposed-nya kita disable. Oke, sudah. Coba kita jalankan tanpa exposed, harusnya bisa. Oke, dan berhasil ya. Jadi si exposed itu memang bisa ngerusak si ROM, tapi bisa kita aktifkan juga sebenarnya. Jadi saran saya satu-satu. Tadi kan saya langsung semua diaktifkan. Nah, kalian aktifkan satu-satu atau expose-nya duluan tidak masalah jika memang kalian memerlukan fitur itu ya. Jika kalian memerlukan fitur ini, open exposed. Oke, ini sudah bisa. Kita jangan dulu close, coba kita buka multi tab-nya ya, multi tab yang lain. Kita coba jalankan OS yang ini. Kemudian kita coba jalankan yang lain. Oke, continue. Kita menjalankan 3 sekaligus ya. Oke. Semuanya sudah kita jalankan. Oke, bisa kalian lihat dari sini semuanya sedang booting, yang versi gig sedang memulai. Oke, jadi kita bisa melihatnya dari sini. Cukup seperti ini kita bisa melihat aktivitas dari ROM-ROM yang kita aktifkan tadi. Oke, ini masuk, tinggal yang satu lagi nih.
ini masih muter, berarti dia masih booting. Oke, ini masih booting. Oke, ini juga sudah berhasil masuk. Berarti kita di sini sudah punya 3 ya. 3 multi-tab bisa dijalankan secara bersamaan. Kita juga bisa memonitor aktivitas mereka satu-satu. Misal yang ini kita masukin ke menu setting. Oke, yang ini ada di sini. Kita minimize. Oke, masih terlihat seperti ini ya. Jadi kalau nanti misalkan ada aplikasi yang kalian buka, itu otomatis akan terlihat tampilannya di multi-tab seperti ini. Ya, seperti itu. Misalkan kita buka aplikasi, salah satu aplikasi di sini, misalkan yang ini saya buka galeri. Jangan galeri lah, kita buka yang lain ya. Oke, tidak apa-apa, gitu saja. Kita coba lihat. Oke, itu di galeri. Ya, seperti itu tinggal kalian eksplorasi sendiri. Mau diubah seperti apa silahkan. Di sini saya hanya akan membagikan tips atau tutorial cara menginstalnya saja. Adapun kebutuhannya sesuai kalian, itu silahkan kalian gunakan sendiri sesuka hati. Oke, untuk bahan-bahannya bisa kalian download, linknya di deskripsi atau nanti saya sematkan di kolom komentar, gratis tanpa password ya, tinggal langsung sedot saja. Dan satu lagi, jika memang terdeteksi sebagai virus, karena ini kan PMOS mod ya, modifikasi, itu hal yang wajar, jadi kalian jangan khawatir, itu bukan virus. Karena memang pada setiap smartphone pasti sudah dilindungi oleh Google Protect itu ya, Google Protect. Jadi bisa kalian nonaktifkan atau kalian abaikan saja Google Protect-nya supaya aplikasi ini tetap bisa diinstal gitu. Tapi saya pastikan ini bisa diinstal ya, karena memang ini bukan virus dan tidak ada virus. Kalau memang virus pastinya tidak bisa berjalan normal seperti ini di smartphone saya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon dukungannya, support channel kami dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.